Terus kalau jomblo gimana, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada layangan. Oh, ada layangan, iya. Senang sekali Kak Ihan bisa menyapa teman Kak Ihan dimanapun berada ya, alhamdulillah. Di program teman Kak Ihan ini Kak Ihan Kak Ihan yang mengunjungi nih. Kak Ihan selalu mengunjungi teman-teman Kak Ihan yang baru, yang banyak sekali punya inspirasi ya buat teman-teman. Siapa dia? Kenalan dulu ya. Kita ucapin salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa nih? Kansa. Oh, Kansa. Ini teman Kak Ihan juga nih. Namanya siapa? Kansa. Weh, Kansa, tepuk tangan dong buat Kansa. Nih dengan Pak siapa Pak? Kenal dulu Pak, biar teman Kak Ihan tahu. Ya, halo teman-teman sekalian. Saya Rizal Muharam. Kalau Instagramnya Pak? Instagramnya @rizalmuharam.com. Oh gitu. Ya, sama dengan Facebooknya juga. Iya, siap. Oke. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah teman-teman ya, Pak Rizal ini salah seorang yang punya banyak semangat, punya banyak ide-ide yang brilian. Nah, Kansa juga. Dan beliau juga salah seorang trainer ya. Ya. Trainer dari apa Pak? Saya dari Madrasah Keluarga. Madrasah Keluarga. Nah, mau tahu seperti apa Madrasah Keluarga itu? Nah, kalian tanya-tanya dulu nih ya. Ya, Pak. Ya, halo. Sebenarnya kenapa nih membentuk Madrasah Keluarga, Pak? Ya, kenapa bentuk Madrasah Keluarga? Ya? Jadi ini berangkat dari passion segelintir orang, anak muda ya. Kita ada sekitar berempat, berlima yang punya ketertarikan terhadap dunia konseling. Oh gitu. Khususnya keluarga. Karena kami melihat fenomena gitu ya, yang namanya menjadi pasangan, menjadi orang tua, mendidik anak itu nggak ada sekolahnya Kak. Iya. Ya, sehingga akhirnya kita perlu belajar gitu secara mandiri. Cuma kadang-kadang mungkin masyarakat awam bingung harus belajar kemana gitu. Iya. Banyak training workshop yang bagus-bagus, tapi mungkin terbatas karena tempat, mungkin biaya juga. Nah, kita bikin platform edukasi, nama Instagram @madrasahkeluarga.id. @madrasahkeluarga.id. Nah, teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa follow. Dan kegiatan-kegiatan kita selama pandemi ini lebih banyak lewat Zoom Kak. Oh, gitu. Jadi Zoom terus nih? Iya, lewat Zoom, dan kita bagi-bagi konten misalnya kayak e-book ya, terus postingan Instagram ya. Ya, yang penting berbuat lah ya. Karena karena misi kita ingin menyentuh banyak keluarga. Memberikan banyak edukasi kepada banyak keluarga, termasuk pasangan-pasangan muda khususnya, supaya punya ilmu menjadi keluarga yang insya Allah sakinah mawaddah warahmah, sehingga kita akhirnya konsen ke tema-tema yang berhubungan dengan pola pengasuhan dan keluarga. Terus kalau jomblo gimana Kak? Justru itu, nah menariknya di salah satu kru di Madrasah Keluarga itu ada namanya Mas Bro Jutana ya. Beliau itu konselor Islam, bentar lagi akan lulus, dan dia punya konsentrasi di bidang konseling pranikah. Jadi pembekalan gitu loh. Oh gitu. Nah, jadi analoginya gini Kak. Jadi jangan sampai punya mobil dulu baru belajar nyetir. Siap. Banyak nabrak-nabrak nanti. Justru belajar nyetir dulu, nanti insya Allah punya mobil. Masya Allah, gitu, tuh keren. Nah itu ya, buat para jomblowers dimanapun berada, insya Allah ya bisa menghubungi Madrasah Keluarga. Iya. Aduh, kenapa ini? Pak, dilanjut lagi nih Pak. Ya, siap Kak. Tadi udah. Ini teman Kak Ihan ini dari berbagai kalangan sih, dari anak kecil, dari ibu-ibu ada gitu kan. Kan perlu tahu juga nih Pak, sebenarnya Madrasah Keluarga itu kapan berdirinya sih Pak? Madrasah Keluarga kapan berdirinya? Ya, sebelumnya kita udah running dari awal tahun 2019 Kak. 2019, oke. Sebenarnya 2018an sih sebenarnya. Cuma dulu namanya nggak Madrasah Keluarga. Apa namanya Pak? Dulu namanya Akademi Konselor. Kenapa bisa berubah Pak? Ya karena akhirnya kita melihat scope yang visi misi yang mau dibawa ini lebih luas. Karena kalau namanya Akademi Konselor mungkin terbatas kayaknya
untuk akademi sebuah sekolah menciptakan banyak konselor-konselor gitu. Oh gitu. Nah, tapi kalau madrasah keluarga bisa banyak tema yang kita bahas gitu. Misalnya kayak tema tadi pranikah, pasangan sama apa namanya? Sama pengasuhan, parenting. Gitu. Jadi kita banyak. Kenapa sayang Bintang? Oh iya. Oh iya. Ajak PR-nya ya. Kita ambilin ya. Banyak iklannya. Enggak apa-apa. Oke. Iya sayang tuh. Lanjut dah. Nggak Sambil apa-apa, apa? nanti Sambil lanjut apa ya? dulu, lanjut. Enggak apa-apa nih. Sama adik Kansa ini kelas berapa sih? Kelas berapa? Hah? Kelas 0. Kelas 0 masih TK ya? Masih TK. Lanjut Pak nih. Nah, lanjut. Sejauh ini sasarannya jangkauannya udah di mana saja? Maksudnya gini, sekupnya Banten kah atau sudah menasional kah atau gimana? Atau masih Cilegon Serang atau gimana Pak? Ya. Kalau followers Instagram sebenarnya dari mana-mana. Ya, banyak juga nih dari luar kota. Kalau kita bikin acara Zoom juga bahkan udah sampai yang luar pulau juga gitu. Oh gitu. Dan apa kita juga bagi-bagi ebook gratis yang downloadnya juga dari berbagai kota gitu ya, karena viralitas ebook kan tinggal send dan download aja gitu, lebih mudah. Jadi lebih banyak karangannya. Dan kebanyakan orang tua muda. Itu tema-tema keluarga yang kita bahas. Usia berapa tuh range-nya? Usianya ya milenial lah ya. Milenial ya? 84 sampai 90-an lah ya. Oh gitu. Kelahiran 84 sampai 90-an. Dan semua itu rata-rata mereka semua pekerja. Maksudnya gini kan ada yang cuma ayahnya saja yang bekerja, ada yang mungkin dua-duanya bekerja. Itu rata-rata gimana Pak? Ya kebanyakan sih yang hadir di kelas kita justru para mama-mamanya ya. Oh gitu? Dibanding bapak-bapaknya? Ya mungkin bapak-bapaknya punya tanggung jawab lain ya di luar. Sehingga apa namanya, mama-mamanya lebih konsen ke bidang-bidang apa namanya, pengasuhan, parenting begitu ya. Jadi ya nggak apa-apa. Itu masih lebih baik ketimbang dua-duanya nggak ada. Benar. Nah, buat ayah bunda atau teman Kak Ihan dimanapun berada nih, bagus banget ya. Jadi madrasah keluarga ini salah satu sebuah komunitas juga yang penting sekali teman-teman follow juga gitu, kegiatan-kegiatannya ataupun program-programnya nih, apalagi di masa pandemi ini ya Pak ya. Ya betul Kak. Jadi butuh sekali bonding antara orang tua sama anak. Betul. Dan memang kesempatannya di pandemi ini. Jadi yang biasanya nih ya umumnya banyak orang tua sebelum pandemi mungkin menyerahkan tanggung jawab pendidikan kepada pihak sekolah. Sekolah aja akhirnya. Nah begitu pandemi di mana proses belajar menjadi daring, luring, PLJJ, akhirnya para orang tua dalam tanda petik dipaksa untuk bisa menjadi seorang guru juga. Justru memang pendidikan utama buat fondasi dasar pendidikan anak usia dini justru harusnya ada di orang tuanya. Bener ya. Kalau sekolah itu sifatnya hanya untuk pihak ketiga memfasilitasi. Karena yang dihisapkan orang tuanya. Orang tuanya betul Kak. Bukan sekolah. Bukan bu guru pak gurunya gitu. Jadi alhamdulillah ini sebuah kesempatan. Jadi kita perlu bersyukur bahwa sekarang tanggung jawab pendidikan dikembalikan lagi kepada kedua orang tuanya gitu. Ya mungkin tidak mudah, tapi ya harus belajar Kak. Biasanya keluhan apa Pak? Nah keluhan apa? Ya tapi ya memang ini sebuah tantangan. Keluarga. Ya tantangan sendiri karena orang misalnya suami istri biasa menjadi wanita karir. Begitu pandemi dituntut untuk menjadi bu guru juga, pak guru juga di rumah, harus menyelesaikan tugas kantor. Ya memang tidak mudah akhirnya. Tapi ya siapa sih yang menjadi mudah di kondisi pandemi? Mungkin semua orang juga punya tantangan gitu. Tapi ya justru ini sebuah pengalaman baru Kak. Nah inilah disebut dengan new normal mungkin ya. Jadi dunia keluarga juga ada new normal ya. Iya benar. Gitu. Apa saya? Wih pintar. Nyamuk dari mana itu? Nyamuk dari nempel di tangan kamu. Oh gitu, gatel? Enggak. Gatel nggak? Enggak ya kalau enggak ya. Gepengnya. Oh gepengnya. Ini putri juga ya, putrinya Pak Riza. Iya, putri saya. Nah ini juga sekaligus jadi saya ingin bisa juga walk the talk ya Kak ya, dan talk the walk. Jadi gimana tuh Pak? Iya, jadi jangan sampai kami khususnya para apa namanya pihak yang sering berada di garda depan untuk berbicara topik parenting gitu kan, akhirnya juga tidak mempraktekkan buat keluarganya. Nah itu salah gitu. Nah makanya alhamdulillah sebisa mungkin bismillah saya sedang menjalankan apa yang sudah saya katakan gitu. Siap. Sini pintar. Boleh duduk sama sini. Nah ini mau di depan. Oh. Kansa ini usianya 5 tahun. 5 tahun. Dan memang harus banyak install value ya, nilai-nilai kebaikan, pendidikan, terus keagamaan, dan memang itu sebetulnya teman-teman sekalian itu secara Islam itu tanggung jawabnya ada pada ayah sebetulnya. Kalau laki-laki pada ibu atau gimana? Ya, jadi memang gini, kalau para ulama tuh bilang
usia 0 sampai 2 tahun itu harus lebih banyak interaksi dengan ibunya, ya dalam tanda petik punya ibunya. Tapi udah berjalan usia 2 tahun sampai 7 tahun, nah itu penanaman visi, akidah, akhlak, tauhid itu justru harusnya ditanam lebih banyak oleh para ayah. Nah, saya juga belajar dari Kak Ihan nih, teman-teman ya. Nah, saya belajar dari Kak Ihan. Jadi waktu saya mengikuti acara pelatihan dongeng tahun lalu gitu ya. Saya jadi peserta Kak Ihan narasumbernya. Itu Kak Ihan banyak cerita di kitab suci Al-Qur'an, justru lebih banyak kisahnya tentang bercerita ya. Bercerita. Dan ngomong-ngomong cerita, yang saya belajar dari banyak ustadz, dialog paling banyak di Al-Qur'an tentang pendidikan anak itu dialognya paling banyak ayah sama anak. Gitu. Kalau anak sama ibu cuma ada 3. Ada yang 2, ada yang 3. Saya lupa antara 2 atau 3. Dan itu pun salah satu dialognya itu tafsir ulama beda-beda, Kak. Ada yang bilang dialog antara ibu sama anaknya, atau sebenarnya malaikat sama anak gitu. Justru lebih banyak tuh kisah-kisahnya penanamannya dari ayah ke anak gitu. Benar-benar. Nah, karena saya belajar dari Kak Ihan. Oh enggak. Jadi teman-teman ya, yang saya tangkap dari Pak Rijal ini memang gini, teman-teman. Dan saya dapat dari beberapa narasumber juga kayak Pak ya. Jadi memang pada dasarnya kan perempuan mah sudah fitrahnya itu banyak kata yang harus dikeluarkan. Betul. 20.000 kata kalau nggak salah Pak ya. 20.000 kata gitu. Kemudian kalau ayah ini kan jarang banyak bicara. Iya, biasanya. betul. Nah, jadi makanya Al-Qur'an mendidik sebenarnya biar bagaimana caranya agar ayah itu ayo talk sama anak ya, bicara gitu tuh, ya ngomong Sepakat, gitu. Kak, ya sini. Nah, ini belajar penting dari Pak Rijal nih, banyak ilmu nih Kak Ihan ya, ya. Sama-sama alhamdulillah. Pak, madrasah keluarga nih ya. Sebenarnya ya, goalnya mau apa sih, Pak? Goalnya mau apa? Kalau visi kita ingin menjadi platform edukasi ya, pendidikan keluarga. Ya Bismillah, ingin menjadi salah satu rujukan ya. Kami ingin mengambil peran itu karena ya tadi, jadi ibarat gini, maaf ya, bukan mengartikan arti sebuah mata pelajaran. Katakanlah zaman kita sekolah dulu belajar macam-macam kayak iya, benar. Gitu. Tapi kalau boleh jujur, apakah semua itu dipakai pada saat kita dewasa? Enggak kan Kak? Gitu. Tapi yang namanya pendidikan jadi ayah, jadi ibu, jadi orang tua, jadi kakek nenek, itu mutlak diperlukan. Benar. Apapun bidang pendidikannya, profesinya, ujung-ujungnya balik lagi ke rumah kan Kak? Jadi orang tua. Betul. Dan saya belajar dari Ustadz yang namanya berkeluarga, menikah itu adalah belajar sepanjang hayat betul gitu loh. Jadi karena sepanjang hayat ya harus belajar, harus diilmui Kak. Gitu. Cuman sayangnya nggak ada sekolah. Dan solusinya nih madrasah keluarga. Bismillah, insyaallah. Kita ambil peran itu, mudah-mudahan jadi amal jariah insyaallah ya. Ya kalau mau ikut kegiatan madrasah keluarga selain apa Pak? Tadi Instagram dan lain sebagainya, itu ada nomor telepon yang bisa dihubungi? Sebenarnya di Instagram juga kita ada kontak personnya juga gitu. Dan kegiatan-kegiatan kita biasa diposting juga di Instagram gitu loh. Sejauh ini anggotanya berapa madrasah keluarga, Pak? Anggota followers Instagram mungkin bukan anggota ya, pengurusnya lah. Oh, pengurus. Kalau pengurus inti ada 5 orang. 5 orang. Tapi 5 orang mengguncang kayaknya nih. Amin insyaallah. 5 orang yang punya visi sama dan insyaallah lah kita juga akan banyak berkolaborasi dengan Kak Ihan gitu. Amin. Dan ini Morgan ini salah satu base camp-nya atau gimana? Iya, alhamdulillah kami berkantor di sini. Jadi ini sebuah yayasan foundation Morgan ini yang membersamai pergerakan kami gitu ya. Dan di sini juga selain ada jadi kantor madrasah keluarga, di sini juga ada kampus ya, kita kerjasama dengan UT Kak. UT. Jadi program belajar jarak jauh namanya Salut Morogen. Oh gitu, Salut Morogen. Jadi kuliahnya bisa online dari rumah. Rebahan aja bisa menjadi wasilah perubahan. Kekinian banget saya. Kekinian banget. Ya, sekarang ini. Iya, sekarang banget. Ada pemberdayaan ini juga Apa itu, Pak? Peternakan ikan ya. Oh, ikan. Iya, ikan. Ikan apa, Pak? Ikan nila sekarang. Ikan nila ya, membudidayakan ikan. Punten. Iya. Nah, gitu. Nah, satu pertanyaan yang mungkin saya ingin tanyakan nih, Pak. Kira-kira nih, Pak, dari sekian banyak yang mengikuti kelas madrasah keluarga, pernah nggak menemukan suatu kasus yang memang mungkin agak rumit dipecahkan gitu, Pak? Sejauh ini lah. Sejauh ini ya. Sejauh ini sih belum ya. Belum terlalu menjadi perhatian penting ya. Ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ke depan juga akan lebih banyak solusi yang bisa dihadirkan lewat wasilah madrasah keluarga kita. Gitu. Ya sejauh ini sih belum. Belum ya. Belum. Terus masalah yang paling umum apa kira-kira, Pak? Dan bisa aja jadi pembelajaran buat teman Kak Ihan atau
ayah bunda yang dimanapun berada gitu Pak. Ya, yang sekarang ini yang lagi umum ya. Ini belajar di rumah, topik belajar di rumah jadi umum tuh ya, karena ya tadi balik nggak biasa ngajarin jadi guru gitu, tiba-tiba harus jadi guru gitu para orang tua, sehingga itu yang jadi banyak kegalauan orang tua ya. Gitu. Terus solusi yang dihadirkan sama madrasah keluarga? Solusi yang dihadirkan, kita punya konsep namanya individual learning. Nah ini juga ada bagian yang konsentrasi di situ. Oh gitu. Namanya Bunda Desi. Bunda Desi, oke. Bunda Desi. Nah itu beliau seorang praktisi individual learning yang banyak membantu para bunda, para ayah untuk bisa menerapkan gaya belajar di rumah sesuai dengan fitrah gaya belajar masing-masing. Gitu. Nah ini kalau dibahas panjang nih Kak. Sedikit keluar. Ada lagi satu lagi namanya Mas Fahrul. Ini juga banyak memberikan edukasi tentang parenting gaya digital. Ya, jadi parenting kekinian lah ya, era digital gitu. Ada lagi Mas Jutana, nah yang tadi yang jomblo. Jomblo. Nah itu garapannya Mas Jutana sama Mbak Nurul. Oh siap. Jadi memang banyak ilmu lah yang bisa kita dapat ya. Tapi satu nih Pak, ya. Saya kan mengenal Bapak nih sebelum, mungkin Pak sudah ada akademi konselor atau sebelum nih? Belum. Jadi saya mengenal Pak Rizal ini di salah satu namanya lembaga Steven ya? Iya betul. Kita berangkat dari Steven, rumah Steven Banten namanya. Iya. Sehingga itu gimana Pak sejarahnya? Apa sejarahnya? Sayang. Boleh ada di sini, boleh di sini sayang. Iya. Sayang. Oh pengen di depan. Di sini nih. Kalau pengen kelihatan di sini nih. Nanti nggak kelihatan kalau di situ. Nanti gitu. Bapaknya sama Kak Ihannya kelihatan. Kasihan atuh. Sayang, ayo. Boleh mundur. 1, 2. Hebat, makasih. Gimana Pak? Tentang tadi Steven Pak? Nah Steven, jadi rumah Steven Banten itu yang menjadi wasilah gitu ya, hadirnya juga madrasah keluarga. Jadi rumah Steven Banten itu berdiri tahun 2011 akhir lah ya, 2012. Itu alhamdulillah memang biasa menangani banyak tantangan di dunia konseling ya. Umumnya gaya belajar anak, komunikasi pasangan, terus sampai ke profesi gitu ya, pembinaan profesi sesuai dengan karakter genetik masing-masing ya. Nah itu ada tesnya teman-teman sekalian. Nah Kak Ihan nih salah satu yang ini juga mengenal tesnya di awal-awal kita ada gitu kan. Iya benar. Dan sangat bermanfaat sekali Pak. Alhamdulillah ya. Iya. Gimana tuh Kak persisnya? Ini saya juga dapat curhatan dari Kak Ihan bagaimana nih saya. Jadi memang teman-teman ya, kalau belum tes Steven boleh menghubungi Pak Rizal ya, bahwa memang saya menentukan passion saya ya di lewat Steven, qadarullahnya gitu ya. Jalannya lewat Steven karena ya melalui tes tersebut saya diketahui bahwa saya itu mempunyai salah satu ciri-cirinya ya, sensing introvert itu lebih menyenangi dunia panggung. Makanya senang tampil lah Kak. Senang tampil. Jadi makanya ini aja jadi jalannya gitu, jalan hidup saya. Makanya luar biasa amazing kan pergerakannya. Wah, roadshow manggungnya di mana-mana aja. Aja kendor. Amin. Nah, Pak, sejauh ini dari beberapa yang sudah mengikuti tes gitu dan kemudian sudah diberitahu orang tuanya, gimana kira-kira Pak? Tingkat kepuasannya atau gimana? Tingkat kepuasan ya. Memang nggak semua testimoni kita capture ya, Kak. Iya. Tapi alhamdulillah dari pengalaman dari yang kita mulai dari sekitar 2013, 2012-2013 itu banyak dari mereka yang akhirnya merasa terbantu gitu atas wasilah dari pendekatan yang kita mulai lewat Steven gitu. Dari mana kita tahu ya, diantaranya biasanya tuh ya kita banyak sekali kelimpahan banyak klien-klien dari pihak keluarga, dan itu berdasarkan referensi dari klien kami sebelumnya gitu. Yeah. Artinya apa? Marketing word of mouth ya, lewat mulut gitu. Benar. Kata orang MLM ya, mulut lewat mulut ya. Gitu Kak, alhamdulillah. Dibantu. Jadi terus meningkat ya Pak ya. Jadi makin lama makin kesini orang mulai sadar. Ya. Tapi bedanya apa sama tes psikologi pada umumnya Pak? Ya, oke. Tes psikologi pada umumnya. Nah kalau ini secara umum aja nih kan, secara umum ya. Jadi kalau tes psikologi yang biasa mungkin Kak Ihan atau teman-teman biasa kenal di luaran, itu biasanya yang diukur adalah kondisi kekinian kan. Jadi misalnya kita terlahir di lingkungan seperti apa, pola pendidikan seperti apa,
Nah itu akan sedikit banyak menjadikan diri kita saat ini gitu. Artinya apa? Diri kita saat ini adalah gabungan antara aslinya diri kita dan tempaan lingkungan, Kak. Nah kalau yang Steven coba identifikasi itu lewat madrasah keluarga juga diantaranya, itu kita mengidentifikasi faktor tetap yang sudah jadi aslinya diri kita, Kak. Cetak biru kita. Cetak biru, betul. Atau bahasa yang biasa kita sebut adalah genetiknya gitu. Genetiknya. Jadi kita terlahir sebagai apa, potensinya di mana, yang sudah menjadi given, yang sudah Allah kasih, dan itu yang coba untuk dikembangkan, dioptimalkan. Sehingga akhirnya nggak ada istilah salah asuh, salah profesi. Lanjut Pak, lanjut. Ya, jadi kita mengidentifikasi 20%-nya dan menyesuaikan bagaimana 20% genetiknya tadi bisa lebih optimal gitu. Jadi gampangnya gini Kak, analoginya gini. Kalau saya bertamu ke rumah Kak Ihan, ya, maka kira-kira kalau saya sebagai tamu di rumah Kak Ihan, aturan mana yang berlaku? Aturan saya sebagai tamu atau aturan tuan rumah? Tuan rumah. Nah, sama di diri kita juga ada tuan rumahnya. Iya. Ada tamunya. Nah, tuan rumahnya ada tadi 20% genetiknya tadi. Iya. Nah, tamunya ada lingkungan 80% yang hadir selama kita hidup, itu lingkungan. Nah, banyak orang mulai dari lingkungan tanpa mengetahui genetiknya seperti apa. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya nggak kurang optimal gitu. Yang bagus itu adalah kita identifikasi dulu tuan rumahnya seperti apa nih. Siap. Baru sesuaikan tamunya. Gitu. Gampangnya gini Kak, kalau kita pengen mendidik mungkin anak-anak keturunan kita untuk menjadi seorang yang paham agama, ya lebih mudahnya kalau memang kita udah tahu memang potensinya di situ, mudahnya arahkan mereka ke pesantren kan begitu. Iya, benar. Bukan ke partai politik gitu kan. Walaupun boleh juga gitu ustadz berpolitik boleh juga. Boleh. Begitu Kak. Kapan selesainya? Wah, Sebentar lagi ya. tenang. Udah nggak sabar mau ngeliat ikan nila. Oke. Satu terakhir, pertanyaan terakhir lah Pak. Sebagai penutup. Apa sih yang belum Bapak gapai? Maksudnya nih, capaian apa yang belum kira-kiranya pas gitu tuh dalam sejauh ini perkembangan madrasah keluarga? Target yang belum Bapak penuhi nih, kira-kira pengen ngapain? Target belum saya penuhi ya. Ya di madrasah keluarga. Di madrasah keluarga ya. Di madrasah keluarga ya, bukan di kehidupan ya. Iya. Kalau di madrasah keluarga sebetulnya karena visi kita dari 3 tema tadi ya. Pranikah, pasangan dan pengasuhan. Nah, kita baru lebih banyak menyentuh sisi pengasuhan, parenting gitu. Nah, kita belum optimal di komunikasi pasangan dan di pranikah. Ya karena memang kita juga baru mulai sebetulnya, baru gencar-gencar di pas pandemi ini kan. Gitu. Jadi ya bertahap ya insya Allah. Ya belum apa-apa tapi insya Allah sudah tahu akan kemana. Siap. Gitu. Doakan ya insya Allah. Amin. Nah, teman-teman kalian tentu tidak puas nih, tapi nanti akan ada kelanjutannya ya, sesi 2 kayaknya kemungkinan. Karena sebenarnya banyak yang pengen digali nih ya dari seorang Pak Rizal nih. Karena memang saya banyak belajar banget dari Pak Rizal nih. Dapat tambahan ilmu lah dari beliau ya. Nah, teman Kak Ihan sama siapa? Siapa nih? Namanya siapa? Kansa. Kak Ihan, Kansa sama Pak Rizal pamit undur diri. Oh, lagi ngapain? Ini masih ada. Oh, masih ada PR. Dikerjain dulu PR-nya ya. Namanya juga anak-anak ya. Iya, namanya anak-anak ya. Yuk, kalian pamit undur diri. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai berjumpa lagi di program Teman Kak Ihan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.